Hana, gadis muda asal Indonesia, terpaksa menikah dengan seorang pria Arab berusia 75 tahun demi menyelamatkan keluarganya dari jerat utang, dikirim ke negeri pasir yang asing dan membingungkan. Ia mendapati dirinya hidup dalam kemewahan namun kesepian. Malam pertama yang ia takuti justru membawa pengakuan mengejutkan Syekh Fawaz, suaminya, bukan pria biasa. Ia adalah penulis legendaris yang telah lama menyamar untuk menulis kisah tentang perempuan-perempuan yang hidup dalam paksaan dan kebisuan. Hana menjadi karakter utama dalam novel yang sedang ditulis Syekh Fawaz. Alih-alih memperlakukannya sebagai istri, sang suami ingin membebaskannya dan menawarkan kehidupan baru jika Hana bersedia membuka hatinya pada dunia dan pada pria yang selama ini hanya ia pandang sebagai belenggu. Hujan turun pelan sore itu, tanah di depan rumah Hana berubah jadi lumpur lengket, seolah ikut menangisi keputusan yang tak pernah benar-benar ia setujui. Hana duduk di ambang pintu, memeluk lututnya sendiri, matanya kosong menatap genangan air yang memantulkan langit kelabu. Di dalam rumah, ibunya tengah sibuk merapikan koper, memasukkan pakaian, mukena, dan beberapa foto lama ke dalam tas besar yang baru dibeli 2 hari lalu. Hana, ini bajunya belum disetrika ya? Nanti di sana, kamu belajar mandiri, jangan bandel. Suara ibu terdengar serak, lelah oleh emosi yang disimpan berhari-hari. Hana hanya mengangguk, lidahnya keluh. Hatinya seperti diikat tali yang ditarik dari 4 arah sekaligus. Satu sisi ingin berontak, lari sejauh mungkin dari nasib ini, tapi sisi lain, ia tahu keluarganya sedang tenggelam dalam hutang. Ayahnya meninggal 2 tahun lalu karena stroke, adiknya belum lulus sekolah, dan ibunya perempuan tua yang kulit. Tangannya penuh kapalan karena menjahit dari pagi sampai malam, tak sanggup lagi menahan beban hidup. Lamaran itu datang seminggu lalu. Lewat seorang makomblang, katanya seorang pria Arab kaya usia 75 tahun sedang mencari istri dari Indonesia. Alasannya, entahlah, kabarnya karena ingin istri yang patuh dan sederhana. Ibu Hana tak banyak berpikir. Yang ditanya pertama kali bukan usia atau wajah, tapi berapa mahar yang ditawarkan? 300 juta. Hana, kesek langsung lunas semua utang kita. Rumah juga bisa direnovasi, ujar ibu, kala itu sambil menatap mata Hana dengan harap. Hana tak menjawab, hanya diam. Tapi diamnya itu, oleh ibunya, dianggap sebagai persetujuan. Hari keberangkatan tiba, Bandara Soekarno-Hatta ramai seperti biasa. Tapi bagi Hana, langkah kakinya terasa seperti menuju liang takdir. Ia tak membawa siapapun selain ibunya. Tak ada teman, tak ada saudara, hanya koper besar dan surat kontrak pernikahan yang sudah ditandatangani notaris di boarding gate. Ibu memeluk Hana erat-erat. Maafin ibu, nak, ibu cuma ingin kamu hidup lebih baik. Dunia memang gak adil, tapi kadang kita harus nurut dulu sebelum bisa menang. Hana memejamkan mata, air matanya tak keluar, sudah habis. Mungkin hanya ada rasa getir dan sesak yang menumpuk di dada. Penerbangan 9 jam itu jadi perjalanan paling sunyi dalam hidup Hana. Ia duduk di dekat jendela, memandangi awan-awan yang berarak pelan. Di sebelahnya, seorang wanita tua bercadar terus membaca Al-Quran. Sementara pramugari sesekali bertanya dengan senyum kaku, "Anda perlu sesuatu, Nona?" Hana selalu menggelang. Sesampainya di Bandara Internasional Riyadh, ia dijemput oleh seorang lelaki tinggi berbaju gamis dengan mobil mewah warna hitam. Tanpa banyak bicara, ia hanya memberikan salam singkat dan membantu Hana memasukkan koper ke bagasi di kursi belakang. Hana hanya bisa menatap jalanan luas dan bangunan tinggi berwarna pasir, semuanya asing, semuanya sunyi. 2 jam kemudian, mereka tiba di sebuah villa besar di pinggir kota. Gerbangnya otomatis terbuka dan di dalamnya terdapat taman luas, air mancur, dan bangunan megah dengan jendela tinggi. "Ini rumahmu sekarang?" kata lelaki itu, suaranya datar. Hana melangkah masuk, lantai marmer mengkilap, lampu gantung besar di langit-langit, dan karpet merah tebal menyambut langkahnya. Namun tak ada satupun yang terasa hangat. Rumah ini terlalu hening, tak ada tawa,
Tak ada sapaan, hanya suara derit pintu yang perlahan menutup di belakangnya. Seorang wanita paruh baya dengan jilbab hitam menghampirinya. "Nama saya Amirah. Saya yang akan membimbingmu selama di sini," katanya dalam bahasa Indonesia terbata-bata. Hana mengangguk pelan. "Syekh Fawwas akan menemuimu malam nanti. Sekarang kamu bisa beristirahat dulu." Tanpa banyak bicara, Hana dibawa ke sebuah kamar besar, tempat tidur raja, jendela besar yang langsung menghadap gurun, dan meja rias berlapis emas. Tapi semua itu tak menghibur. Hana hanya ingin kembali ke pelukan ibunya. Ia ingin tidur di kasur tipis dengan suara kodok dan nyamuk di kampung. Bukan di kamar mewah yang lebih mirip penjara emas. Ia rebah di ranjang, menatap langit-langit putih yang dingin. "Malam nanti aku akan resmi menjadi istri pria 75 tahun, bisiknya dalam hati, bukan karena cinta, bukan karena pilihan, tapi karena hidup memaksanya menelan kenyataan, dan ia belum tahu bahwa malam itu akan mengubah segalanya." Matahari mulai tenggelam di balik padang pasir ketika Hana duduk di pinggir ranjang, mengenakan gaun putih sederhana yang disiapkan oleh Amirah. Tangannya gemetar. Meski udara kamar begitu tenang, tidak ada suara kecuali denting jam antik di dinding yang berdetak pelan. "Kamu cantik," ucap Amirah lembut sambil merapikan jilbab Hana dari belakang. Hana tersenyum kaku. "Cantik untuk siapa?" "Untuk lelaki asing berusia 75 tahun yang belum ia temui sejak tiba siang tadi, aku belum siap." Suara Hana nyaris tak terdengar. Amirah tak langsung menjawab. Perempuan itu hanya menepuk bahu Hana pelan, lalu berjalan pelan ke arah pintu. "Kadang hidup gak nanya kita siap atau enggak, tapi kamu akan baik-baik saja," katanya sambil keluar, menutup pintu perlahan. Hana menarik napas panjang. Ia melihat bayangannya sendiri di cermin muda, polos, dan terlihat sangat kecil di kamar sebesar itu. "Kamar pengantin," katanya. Tapi tidak ada bunga, tidak ada lilin, tidak ada musik, hanya dingin dan senyap. Pukul 8 malam, ketukan pelan di pintu terdengar, lalu terbuka. Hana menoleh cepat. Itu pertama kalinya ia melihat sosok suaminya, Syekh Fawwas. Tubuhnya tinggi, meski sudah renta, rambut dan janggutnya putih bersih, jubahnya longgar dan rapi. Matanya berbeda dari yang Hana bayangkan, tajam, tapi tenang, tidak mesum, tidak lapar, tidak haus kekuasaan seperti bayangan Hana tentang pria tua kaya yang membeli istri muda. Tapi tetap saja, ia adalah pria asing yang kini secara hukum adalah suaminya. "Assalamualaikum," ucapnya, suaranya berat dan berwibawa. "Waalaikumsalam." Hana menunduk gugup. Ia mendekat perlahan, duduk di kursi di seberang ranjang, bukan di samping Hana. "Aku tahu kamu takut," ucapnya pelan dalam bahasa Indonesia yang sangat lancar, "tapi malam ini bukan tentang hal yang kamu kira." Hana mengangkat wajah, perlahan matanya menatap penuh tanda tanya. "Aku tidak akan menyentuhmu," lanjutnya, "karena aku tidak membelimu." Hening. Dunia seakan berhenti beberapa detik. Hana tak percaya apa yang ia dengar. Bukankah semua ini pernikahan? Bukankah ia harus melayani? Bukankah itu kesepakatan tak tertulisnya? "Aku." Hana membuka suara, bingung. "Kenapa Syekh menikahiku kalau bukan karena aku ingin mengerti," jawab Fawwas cepat. "Aku seorang penulis." Hana mengerutkan kening. "Penulis?" Fawwas tersenyum tipis. "Di dunia luar, aku dikenal dengan nama Penasaid Al-Kasani. Mungkin kamu belum pernah dengar. Tapi buku-bukuku banyak bercerita tentang perempuan, tentang pilihan, tentang paksaan. Tapi aku sadar, aku menulis terlalu banyak dari luar dan tak pernah benar-benar tahu seperti apa rasanya jadi yang dipaksa." Hana masih tak paham. Fawwas melanjutkan, "Aku ingin menulis kisah nyata, tapi bukan dengan mengeksploitasi. Aku ingin memahaminya dari dekat, dan kamu, Hana, adalah kisah yang ingin kutulis, bukan untuk menjadikanmu alat, tapi agar dunia tahu seperti apa rasanya jadi kamu." Hana terdiam. Dinding pertahanannya goyah, tapi belum runtuh. Lalu
Kenapa menikah? Tanyanya lirih. Karena ini satu-satunya cara kamu bisa tinggal di sini tanpa dicuriga, tanpa diusik. Jika aku hanya menampungmu sebagai tamu, mereka akan bertanya-tanya. Tapi sebagai istri, kamu aman dan bebas. Hana menggeleng. Air matanya mulai turun tanpa ia sadari. Lalu, kenapa aku tidak diberi pilihan dari awal? Kenapa tidak jujur sebelum aku datang ke sini? Suaranya mulai bergetar. Fawwas mengangguk pelan, menatap mata Hana dalam-dalam. Karena aku takut kamu menolak dan aku akan kehilangan satu-satunya perempuan yang benar-benar punya suara. Walau selama ini dia diajarkan untuk diam, malam itu mereka tidak tidur sekamar. Fawwas meninggalkan kamar dengan tenang setelah meninggalkan sebuah buku di meja kecil dekat tempat tidur. Buku catatan kosong dengan tulisan tangan halus di halaman pertama. Tulislah hidupmu, Hana, tak perlu indah. Cukup jujur. Setelah pintu tertutup, Hana menggenggam buku itu erat. Tubuhnya masih gemetar, bukan karena ketakutan, tapi karena jiwanya mendadak terasa ringan. Ia belum percaya sepenuhnya, tapi malam yang ia kira akan menjadi malam paling gelap, justru menjadi awal dari sebuah cerita yang tak pernah ia rancang, dan untuk pertama kalinya sejak berangkat dari rumah. Hana tertidur tanpa tangis. Pagi datang dengan langit cerah dan cahaya matahari menembus jendela besar kamar Hana, tapi udara dingin dari Aceh tetap membuatnya meringkuk di balik selimut tebal. Ia terbangun perlahan, membuka mata yang masih berat dan kebingungan sejenak. Ia lupa dirinya bukan di Indonesia, bukan di rumah kecil dengan suara ayam dan ibu yang sibuk di dapur. Tapi kenyataan cepat menyusul. Ia kembali ingat bahwa dirinya kini istri sah dari seorang pria Arab berusia 75 tahun yang tadi malam mengaku sebagai penulis besar dan tidak berniat menyentuhnya. Benarkah semua itu nyata? Bisiknya sendiri menatap langit-langit kamar. Ia memandangi buku catatan kosong yang masih ada di meja samping tempat tidur. Buku itu jadi bukti bahwa apa yang terjadi semalam bukan sekadar mimpi aneh. Hana duduk perlahan dan mengambil buku itu, membolak-balik halamannya, masih kosong. Ia belum tahu harus menulis apa. Hidupnya sendiri terlalu rumit untuk dituangkan ke kata-kata. Pukul 9 pagi, Amirah datang membawa sarapan, roti pipi hangat, keju kambing, zaitun, dan secangkir teh manis khas Arab. Selamat pagi, Nona Hana, sapa Amirah dengan senyum hangat. Sheikh sudah pergi keluar kota pagi-pagi tadi. Tapi beliau menitip pesan agar kamu merasa seperti di rumah sendiri. Hana hanya mengangguk. Terima kasih, Bu Amirah. Wanita itu menatapnya sejenak, lalu duduk di kursi dekat pintu. Kamu bingung? Ya, tanda tanya bingung. Campur takut, campur lega, jawab Hana jujur. Aku masih belum ngerti. Bu, ini semua rasanya terlalu cepat dan terlalu aneh. Amirah tersenyum simpul. Saya di rumah ini sudah hampir 20 tahun, Hana, dan Sheikh bukan orang jahat. Tapi dia memang aneh. Ia sering bikin keputusan aneh, tapi selalu ada maksudnya. Hana memandang Amirah, mencoba membaca lebih dalam. Jadi, sudah banyak perempuan sepertiku di rumah ini? Amirah menggeleng, kamu yang pertama, dan mungkin satu-satunya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Hana tinggal di villa mewah seperti permaisuri, tapi tidak punya peran. Ia tidak dipekerjakan, tidak ditugaskan melakukan apapun. Ia bebas berjalan ke taman, ke perpustakaan pribadi Fawwas yang sangat besar, atau duduk-duduk di balkon lantai 2 yang menghadap padang pasir. Tapi kebebasan itu terasa aneh. Ia seperti punya seluruh dunia, tapi tak punya tempat berpijak. Setiap malam, ia duduk di kamar sambil menatap buku catatan kosong itu. Sesekali ia menulis 1-2 kalimat, tapi menghapusnya lagi. Ia belum bisa menulis kisahnya karena bahkan dirinya sendiri belum tahu ujung dari semua ini. Sampai suatu siang, Hana memberanikan diri masuk ke perpustakaan Fawwas. Di sana, ribuan buku tersusun rapi, sebagian besar berbahasa Arab dan Inggris. Di pojok ruangan, ada satu rak khusus berisi karya-karya Said Al-Kasani. Hana mengambil salah satunya, membuka halaman pertama.
Judulnya, Sunyi yang Dibunuh Diam. Ia membaca beberapa paragraf tentang perempuan muda bernama Laila yang dijual oleh pamannya ke seorang tentara tua demi membayar utang. Tapi ternyata Laila justru menjadi jantung kekuatan batin keluarga itu. Kisahnya terlalu familiar. Hana merasakan dadanya sesak. Ia ambil buku kedua, lalu ketiga, semua menceritakan tokoh perempuan yang diam, namun diamnya menyimpan kekuatan, semua karakter itu. Seperti dirinya. Tapi bedanya, kisah mereka berakhir dengan perubahan. Sedangkan dirinya masih terperangkap dalam tanda tanya. Malam keempat setelah pernikahan mereka, Fahwas akhirnya pulang. Ia terlihat lelah, tapi tetap rapi. Hana menemuinya di ruang makan. Untuk pertama kalinya, mereka duduk semeja. "Kamu membaca bukuku?" tanya Fahwas sembari mengangkat cangkir tehnya. "Iya," jawab Hana pelan. "Kokoh-kokohnya." "Seperti aku?" Fahwas menatapnya lama. "Memang, karena kamu adalah bagian dari cerita mereka, dan mungkin kamu adalah cerita yang paling jujur." Hana menghela napas, "Tapi aku masih belum tahu, Syed, ini semua akan kemana?" "Aku tetap istri Anda. Dunia tetap melihatku sebagai milik Anda. Kalau kamu mau pergi, aku tidak akan menahan. Tapi tunggulah sedikit lagi," ucap Fahwas tenang. "Ada satu hal yang ingin kutunjukkan padamu. Setelah itu, kamu boleh memilih jalanmu sendiri." "Hal apa?" Fahwas tersenyum kecil, matanya sejenak memandang keluar jendela, sesuatu yang bahkan aku sembunyikan dari dunia selama lebih dari 30 tahun. Kalau kamu melihatnya, kamu akan tahu kenapa aku menikahimu. Hana kembali ke kamarnya malam itu dengan pikiran kacau. Apa yang disembunyikan Fahwas? Mengapa dia begitu tenang, seolah semua ini bagian dari naskah cerita yang sudah ditulis sebelumnya? Dan lebih dari itu, kenapa hatinya mulai merasa penasaran? Hari kelima, sejak Hana tiba di rumah mewah itu, datang seperti hari-hari sebelumnya, tenang, mewah, tapi menyisakan kehampaan. Namun, entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda di dadanya pagi ini, bukan rasa takut, bukan juga rasa marah seperti sebelumnya. Yang ia rasakan sekarang adalah penasaran. Fahwas bukan suami seperti dalam bayangan kelamnya dulu, bukan lelaki renta yang rakus dan kejam. Tapi juga bukan orang biasa, ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan rasa penasaran itu tumbuh makin kuat sejak malam kemarin. Hana duduk di kursi rotan di balkon lantai 2. Angin gurun bertiup lembut, membelai jilbab dan wajahnya. Di pangkuannya tergeletak buku catatan kosong yang diberikan Fahwas malam pertama itu. Ia masih belum menulis banyak, hanya beberapa paragraf tentang rumahnya di kampung, tentang ibunya, dan tentang rasa takut yang perlahan berubah jadi bingung. Di sisi lain taman, Hana melihat sosok Fahwas duduk membaca di bawah pohon kurma. Seperti biasa, tenang dan rapi. Ia tidak pernah memaksakan kehadirannya. Tapi setiap kali mata mereka bertemu, ada sesuatu dalam tatapan pria tua itu yang membuat Hana merasa terlihat bukan sebagai istri, tapi sebagai manusia. Sore harinya, Amirah datang membawa gaun putih lembut dengan bordiran emas di ujung lengan. "Syekh ingin makan malam bersama Nona di ruang musik malam ini," katanya sambil tersenyum. "Ruang musik?" tanya Hana heran. Amirah hanya mengangguk sambil menata rambut. "Hana, tenang saja. Ini bukan malam yang berat." Ruang musik ternyata berada di sisi barat villa. Pintu besar kayu ukirannya indah. Saat Hana masuk, ia hampir tak percaya. Di dalam, ruangan itu dipenuhi alat musik klasik, piano hitam besar di sudut, biola, oud, dan rak-rak buku dengan puluhan manuskrip. Cahaya lampu gantung menyala hangat. Di tengah ruangan, satu meja makan kecil tertata rapihannya untuk 2 orang. Lilin-lilin menyala di sekelilingnya. Fahwas berdiri di sana, mengenakan jubah putih dan sorban ringan. Ia terlihat jauh lebih muda malam ini. "Silakan duduk," ucapnya lembut. Makan malam dimulai tanpa percakapan. Hanya ada dentingan sendok dan garpu dan suara piano instrumental dari pengeras suara. Hana mencuri-curi pandang. Kali ini, ia tak merasa canggung.
Justru merasa seperti berada di tengah adegan film aneh, tapi indah. Setelah hidangan utama selesai, Fawaz bangkit dari kursinya. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan, katanya sambil membuka lemari kaca di pojok ruangan. Dari dalamnya, ia mengambil sebuah manuskrip tua. Ia meletakkannya di hadapan Hana. Ini naskah asli dari novel pertamaku, tak pernah terbit. Aku menyimpannya karena isinya terlalu pribadi, katanya pelan. Tapi setelah bertemu kamu, aku ingin kamu membacanya. Karena kamu adalah bagian dari kisah itu. Hana perlahan membuka halaman pertama. Matanya membesar. Di situ tertulis, untuk Aminah, perempuan yang kukalahkan dengan cinta, tapi gagal kuselamatkan dari dunia. Hana mengangkat wajah. Siapa Aminah? Fawaz menatap jendela. Dia istriku, 25 tahun lalu, usianya sama denganmu saat kami menikah. Suara Fawaz mulai bergetar pelan. Aku mencintainya. Tapi dunia di sekeliling kami kejam, keluarganya memaksa, masyarakat mencibir, dan aku terlalu pengecut untuk melindunginya dengan benar. Dia akhirnya bunuh diri. 5 bulan setelah pernikahan kami, Hana terdiam, tak tahu harus berkata apa. Fawaz menatap Hana, matanya lembut tapi menyimpan luka dalam. Setelah dia meninggal, aku berhenti menulis selama 5 tahun, tapi kata-kata terus memanggilku. Aku mulai menulis lagi tentang perempuan, tentang keberanian mereka, tentang diam yang mereka tanggung. Dan akhirnya, tentangmu, aku. Hana bertanya perlahan. Iya, kamu bukan gadis pertama yang menikah karena terpaksa. Tapi kamu yang pertama. Yang kutemui langsung, kamu adalah kesempatan keduaku, bukan untuk mencintai, tapi untuk menebus malam. Itu, Hana duduk berjam-jam di ruang musik. Ia membaca halaman demi halaman naskah yang belum pernah dibaca siapapun. Cerita Aminah mengalir seperti sungai yang ia kenal penuh luka, penuh cinta yang tak tersampaikan. Ketika Fawaz menawarinya kembali ke kamar, Hana menatapnya dalam, kenapa aku? Dari semua gadis di dunia ini, kenapa aku? Fawaz hanya menjawab, pelan, karena kamu tidak pernah minta dilihat, tapi kamu pantas untuk diceritakan. Malam pertama mereka, yang dulu ia takuti dengan seluruh jiwa, justru menjadi malam di mana hatinya terbuka untuk pertama kalinya bukan karena cinta, tapi karena kejujuran yang tak ia sangka. Ia kembali ke kamar malam itu, membawa naskah tua, dan satu keyakinan baru, kisahnya belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia ingin ikut menulis akhirnya. Hari-hari setelah malam itu, berjalan dengan irama yang tak lagi sepi. Ada sesuatu yang merubah di hati Hana. Ia tak lagi merasa seperti tamu tak diundang, atau perempuan yang hanya menunggu takdir menggiringnya ke jalan yang tak ia pilih. Kini, ia merasa menjadi bagian dari sesuatu, entah itu kisah, entah itu misi, atau mungkin hidup seseorang yang sudah lama kehilangan cahaya. Setiap malam, ia dan Fawaz duduk bersama di ruang musik atau perpustakaan. Mereka membicarakan tokoh-tokoh dalam novel, tentang perempuan-perempuan yang suaranya terkubur, dan bagaimana menulis bukan hanya soal kata, tapi soal membalut luka. Namun, seiring waktu berjalan, di balik kehangatan yang mulai tumbuh, Hana mulai merasakan sesuatu yang mengusik. Satu pertanyaan yang terus datang dan pergi, apa benar semua ini demi kisah? Atau ada alasan lain yang belum Fawaz ceritakan? Siang itu, ketika Fawaz pergi keluar kota lagi, Hana merasa gelisah. Ia memasuki ruang kerja sang suami diam-diam. Ruangan itu tidak dikunci. Meja kayu mahoni di tengah ruangan tampak bersih. Tapi di dalam salah satu lacinya, Hana menemukan sebuah kotak besi kecil. Di dalamnya puluhan foto, artikel lama dari koran Timur Tengah, dan catatan yang ditulis tangan. Salah satu artikel memuat foto Fawaz muda bersama seorang pemuda Arab tampan yang digandeng erat dengan keterangan Fawaz Al-Mukri dan putranya, Khaled, saat peluncuran Yayasan Penulis Bebas Wanita Arab pertama di Riyadh. Hana tertegun. Fawaz punya anak. Ia mengambil lembaran lainnya foto perempuan yang wajahnya sangat mirip dengan dirinya, muda dan memakai baju pengantin.
Di belakangnya tertulis, Aminah, tahun 1998. Jantung Hana berdetak cepat. Ia tahu bahwa Aminah adalah mendiang istri Fawwas. Tapi ia tak menyangka betapa kuatnya kemiripan mereka. Rambut panjang, senyum malu-malu, mata yang menatap tajam tapi lembut. Ia seperti melihat bayangannya sendiri. Perlahan, ia mengerti, ia bukan hanya istri satu-satunya yang dipilih Fawwas karena ingin menulis kisah nyata. Ia dipilih karena menyerupai hantu masa lalu pria itu. Hana duduk di lantai ruang kerja, membolak-balik artikel, catatan, dan foto. Ada satu surat yang belum dibuka, ditujukan pada Hana dengan tulisan tangan Fawwas. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Jika kamu menemukan ini sebelum aku sempat menjelaskan, maka aku sudah terlambat. Tapi ketahuilah satu hal, kamu bukan pengganti Aminah. Kamu adalah Hana dan kisahmu bukan sekadar lembaran penghapus luka lama. Kamu adalah lembaran baru. Air mata Hana mengalir. Surat itu jujur, tapi juga tak menenangkan. Ia merasa hatinya terkoyak di dua sisi. Satu sisi mulai mempercayai Fawwas. Sisi lain merasa dimanipulasi. Ia keluar dari ruang kerja, membawa surat itu ke kamar, duduk sendiri di depan cermin, berjam-jam. Malam itu, Fawwas pulang lebih awal. Ia mengetuk pintu kamar Hana dan langsung melihat sorot mata gadis itu yang berbeda. "Kamu tahu?" tanya Fawwas pelan. Hana mengangguk. "Tentang Aminah, tentang anakmu, Khalid, tentang bagaimana aku dipilih bukan hanya karena kisah, tapi karena aku mirip dia." Fawwas tidak menyangkal. Ia hanya menarik napas panjang, lalu duduk di sofa. "Aku tak bisa membantah. Ya, saat pertama kali aku melihat fotomu yang dikirim oleh Mat Comblang, aku terpaku karena kamu mirip Aminah. Tapi keputusan untuk menikahimu bukan karena wajahmu, melainkan karena aku ingin membebaskanmu dan sekaligus mungkin membebaskan diriku sendiri." Hana memeluk tubuhnya sendiri. "Apa kamu benar-benar tak ingin mencintaiku? Atau kamu tak bisa karena kamu mencintai dia?" Suara Hana pelan, tapi mengiris. Fawwas terdiam lama. Matanya menatap langit-langit, seolah bicara pada masa lalu. "Aku mencintai Aminah, dan aku kehilangan dia karena aku pengecut. Tapi aku juga mulai mengagumi kamu, Hana, bukan karena kamu mirip, tapi karena kamu berani. Kamu bicara ketika takut. Kamu tetap berdiri walau semua menyuruhmu duduk." Ia menatap Hana dengan lembut. "Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin mencintai seseorang tanpa harus memilikinya." Malam itu, mereka tidak berbicara lagi, hanya duduk di ruang musik. Hana memainkan piano pelan lagu lama yang ia hafal dari radio kecil ibunya. Fawwas menutup mata, mendengarkan. Tak ada cinta yang diucapkan, tapi ada luka yang terbuka dan mulai sembuh. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. 3 hari kemudian, seorang pria asing datang ke VE Ladet Kahal Aidirot, putra Fawwas. Tinggi, gagah, dan penuh kemarahan. Ia menatap Hana dari ujung kepala hingga kaki, lalu menatap ayahnya dengan dingin. "Jadi, ini wanita yang kau pilih untuk menodai nama keluarga kita, ayah?" katanya keras. Suara Hana tercekat, dan dari sinilah badai sesungguhnya mulai datang. "Aku tidak akan diam, ayah. Ini sudah kelewatan." Suara Khalid menggema keras di ruang utama villa yang biasanya sunyi. Hana berdiri terpaku di balik dinding, mendengarkan perdebatan antara ayah dan anak itu dengan jantung berdebar. Tangannya menggenggam buku catatan yang masih kosong separuh, seolah itu satu-satunya hal yang bisa menenangkannya di tengah badai yang baru saja datang. "Ayah sudah tua. Kau harusnya istirahat, bukan malah menikahi gadis muda dan menjadikannya bahan tulisan." Khalid menatap Fawwas dengan amarah yang bercampur kecewa. "Jaga bicaramu, Khalid," ucap Fawwas pelan tapi tegas. "Dia lebih muda dari aku, ayah. Apa kau sadar betapa rusaknya ini terlihat?" Khalid menatap Hana yang kini berdiri di ambang pintu, ragu. Apakah ia harus masuk
atau kembali ke kamarnya? Fawaz berbalik. Hana bukan mainan, bukan juga boneka. Dia manusia. Dan aku tidak pernah menyentuhnya. Hubungan kami bukan seperti yang kamu bayangkan. Lalu kenapa menikahinya? Untuk pura-pura jadi penyelamat. Untuk mengulang kesalahanmu dengan ibu. Suasana menjadi hening. Hana menunduk. Nama Ibu Aminah kembali disebut, dan kali ini dengan luka terbuka yang menyayat udara di sekeliling mereka. Malam itu, setelah Khalid pergi dengan muka kesal, Hana mendatangi Fawaz yang duduk termenung di ruang kerja. Dia membenciku, ucap Hana lirih. Dia bingung. Dia belum mengerti, jawab Fawaz tenang, tapi dari suaranya, Hana tahu luka itu nyata. Dan dia benar, lanjut Hana, duduk di lantai di hadapan pria tua itu. Ini semua memang aneh, Fawaz. Aku juga mulai merasa seperti hidup di dua dunia. Di satu sisi, aku bebas. Tapi di sisi lain, semua mata akan melihatku sebagai perempuan yang menikahi lelaki tua demi uang atau demi keuntungan. Fawaz menatap Hana, mata tuanya bergetar. Kamu boleh pergi kalau itu yang kamu inginkan. Aku akan kembalikan paspormu dan aku akan pastikan kamu punya bekal untuk hidup mandiri. Tapi aku juga bukan perempuan yang bisa pergi begitu saja. Dan lupakan semuanya, balas Hana cepat. Aku bukan tokoh fiksi yang bisa ditulis ulang. Besok paginya, Khalid menunggu Hana di taman. Ia berdiri tegap dengan mata yang sedikit lebih tenang. Aku ingin minta maaf, katanya pelan, bukan karena aku menyetujui semua ini, tapi karena aku menyadari ayah telah berubah dan kamu bukan gadis murahan seperti yang sempat kupikirkan. Hana menatap pria itu, tinggi, karismatik, dengan luka yang ia sembunyikan di balik nada bicara dinginnya. Aku tidak ingin kamu mencintai ayahku karena kasihan. Hana, dia tidak butuh belas kasihan. Dia butuh seseorang yang bisa melihat dia apa adanya, bukan sebagai syekh, bukan sebagai penulis. Hana menjawab dengan jujur, aku tidak mencintainya, Khalid, tapi aku mulai menghargainya, dan aku belum tahu apa artinya itu. Khalid mengangguk pelan, kalau suatu hari dia pergi, kamu akan sendiri. Kamu siap? Pertanyaan itu menampar Hana lebih keras dari teriakan manapun. Ia sadar, waktu Fawaz terbatas, usianya, kesehatannya, semua adalah pengingat bahwa keabadian tak pernah jadi bagian dari janji mereka. Hari-hari berikutnya berjalan dalam tekanan. Desas-desus tentang pernikahan Fawaz mulai terdengar di kalangan para elit. Surat kabar gosip Timur Tengah mulai menuliskan tajuk tentang pernikahan misterius Syekh Fawaz Al-Mukri dengan gadis Asia muda. Fawaz tampak tetap tenang, tapi Hana tahu ia sedang menanggung banyak hal. Salah satunya adalah penyakit jantung kronis yang diam-diam mulai kambuh. Hana menemukan obat-obatan di laci meja kerja, surat dokter, bahkan jadwal kontrol yang sengaja ia sembunyikan. Dan malam itu, saat mereka duduk di ruang musik, Fawaz memandang Hana dengan sorot berbeda. Aku ingin kamu menulis seluruh kisah ini, Hana, bukan sebagai istriku, tapi sebagai dirimu sendiri. Aku hanya bab dalam hidupmu, bukan keseluruhannya. Hana menahan air mata. Kamu takut aku akan membencimu di akhir cerita? Fawaz tersenyum lemah. Tidak, aku hanya takut kamu menuliskan semua ini dan berhenti percaya bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang tak biasa. Malam itu, Hana membuka buku catatannya lagi untuk pertama kalinya. Ia menulis tanpa ragu, kata-kata mengalir, aku bukan gadis yang kuat, tapi aku dilatih oleh hidup untuk bertahan. Dan pria tua itu, yang seharusnya menjadi belenggu, ternyata menjadi jalan untuk aku menemukan suaraku sendiri. Ketika ia menutup buku itu, air matanya jatuh perlahan. Fawaz tidur di ruang sebelah, dan Hana berdoa dalam hati, agar waktu memberinya cukup kesempatan untuk mengatakan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, matahari tampak lebih pucat dari biasanya. Udara gurun yang hangat terasa sedikit menusuk. Villa megah milik Fawaz berdiri sunyi, seolah ikut menyimpan napas untuk sesuatu yang besar. Hana bangun lebih pagi. Ia menyeduh teh sendiri di
Dapur kecil dekat taman belakang, tanpa bantuan Amirah. Sudah beberapa hari ini, ia lebih banyak menyendiri, menulis, merenung. Buku catatannya kini sudah setengah penuh berisi potongan kenangan, luka, dan percakapan batin yang sulit ia sampaikan langsung. Tapi pagi ini, hatinya gelisah. Perasaan itu datang tanpa alasan jelas, seperti firasat yang tiba-tiba menyentuh tengkuknya sekitar pukul 9. Amirah datang dengan wajah panik, syek-syek pingsan di ruang kerja. Suaranya gemetar, Hana langsung berlari. Tanpa alas kaki, jantungnya berdetak kencang, seperti hendak meledak. Saat sampai di ruang kerja, ia melihat tubuh Fawaz terbaring di lantai dengan tangan menggenggam dada kirinya. Khalid sudah di sana, mencoba menghubungi ambulans. "Ayah, tetap sadar. Tetap sadar, ayah!" Serunya panik. Hana tak bisa bergerak. Dunia seakan berhenti. Ia hanya menatap pria tua itu dengan mata berkaca-kaca, mencoba menahan gemuruh yang mulai pecah dalam dirinya. Di rumah sakit, waktu terasa sangat lambat. Fawaz dilarikan ke ICU. Dokter menjelaskan bahwa kondisi jantungnya sangat melemah, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak yang dipendam selama bertahun-tahun. Hana duduk di bangku lorong dengan wajah kosong, matanya sembab, di tangannya buku catatan itu masih digenggam erat, seolah kalau ia menjatuhkannya, semuanya akan ikut runtuh. Khalid duduk di sampingnya, kali ini tanpa nada dingin. Mereka sama-sama diam. Luka mereka sama. Seorang ayah, seorang suami, seorang manusia yang terlalu banyak memberikan, tapi lupa menjaga dirinya sendiri. Sore hari, dokter mempersilakan Hana masuk sebentar ke ruang ICU. Fawaz terbaring lemah. Selang oksigen terpasang, dadanya naik turun pelan, tapi matanya terbuka. Ia tersenyum ketika melihat Hana mendekat. "Kau datang," bisiknya lirih. Hana duduk di tepi ranjang. Air matanya jatuh, tanpa bisa ditahan. Tangannya menggenggam tangan Fawaz, terasa dingin dan rapuh. "Kamu belum boleh pergi." Suaranya gemetar. "Aku belum selesai menulis." Fawaz tersenyum tipis. "Kamu sudah menulis bagian paling penting apa?" "Kamu menulis dirimu sendiri." Hana menggelang. Aku takut. Takut mencintaiku?" Tanya Fawaz lirih. Hana tidak menjawab, tapi matanya menjawab semuanya. Fawaz menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu. Aku bukan cinta yang kamu bayangkan. Tapi jika satu-satunya yang bisa kulakukan sebelum pergi adalah menyelamatkanmu, maka aku akan pergi dengan hati yang tenang." Malam itu, Hana kembali ke villa. Khalid yang mengantar. Mereka tak banyak bicara, tapi dalam keheningan itu, ada kedekatan yang perlahan tumbuh, bukan cinta, bukan pengganti, tapi pemahaman. Di kamarnya, Hana membuka buku catatan dan mulai menulis bab terakhir. Dia bukan pahlawan, dia bukan cinta masa kecil yang datang dengan bunga dan janji manis, tapi dia datang dengan luka yang jujur. Dan aku, perempuan yang awalnya hanya ingin bertahan hidup, kini belajar bahwa bahkan cinta yang paling aneh pun bisa menjadi rumah yang hangat. 3 hari kemudian, Fawaz diperbolehkan pulang. Tubuhnya masih lemah, tapi senyumnya tetap tenang. Hana menemaninya duduk di taman sore itu. Ia membaca lembar terakhir tulisan Hana. "Ceritamu indah," katanya pelan, "dan kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan." Hana menunduk. "Aku tidak tahu harus bagaimana setelah ini." Fawaz menatap mata Hana lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu tidak harus mencintaiku untuk membuatku bahagia, cukup hidup dengan jujur. Itu saja." Malam itu, Fawaz tertidur lebih cepat dari biasanya. Di tangan Hana, tersisa satu pertanyaan yang masih menggantung. Jika besok dia tak bangun lagi, apakah semua yang terjadi cukup? Tapi jawabannya tidak datang malam itu. Hanya langit malam, bintang-bintang gurun, dan keheningan yang mulai berubah maknanya. Langit pagi begitu cerah, terlalu tenang untuk hari yang seharusnya menjadi biasa saja. Tapi saat Hana membuka pintu kamar Fawaz, ia tahu hari ini bukan hari biasa. Pria tua itu masih terbaring di tempat tidurnya, matanya terpejam tenang, bibirnya tersenyum kecil.
seolah tengah menyelesaikan mimpi terakhir yang indah. Namun, tak ada tarikan napas, tak ada gerakan dada, tak ada denyut di nadi. Fawaz telah pergi. Tangis Hana pecah begitu saja. Ia tak berteriak, tak meratap, tapi tubuhnya jatuh berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan dingin yang pernah membantunya menemukan siapa dirinya sendiri. Khalid datang beberapa menit kemudian, dan untuk pertama kalinya, ia memeluk Hana, bukan karena cinta, tapi karena mereka kini menjadi dua orang yang sama-sama ditinggalkan oleh sosok yang mengubah hidup mereka selamanya. Pemakaman Fawaz dilakukan dengan sederhana, sesuai wasiatnya. Tidak ada upacara mewah, tidak ada sorotan media, hanya keluarga dekat dan orang-orang yang mengenalnya sebagai manusia, bukan sebagai penulis besar. Hana berdiri paling belakang. Di tangan kirinya, buku catatan itu kini tak lagi kosong. 3 minggu setelah kepergian Fawaz, Hana duduk di sebuah ruangan kecil di lantai 2 villa. Villa itu, sesuai surat wasiat Fawaz, kini menjadi miliknya, tapi bukan untuk disimpan sebagai warisan, melainkan untuk dijadikan tempat menulis, berbagi, dan melindungi perempuan lain yang mengalami nasib serupa. Surat wasiat Fawaz tertulis jelas, untuk Hana istri, sahabat, dan penulis kehidupan, jadikan tempat ini milikmu. Lanjutkan ceritamu dan jangan pernah berhenti menyuarakan yang tidak bisa bersuara. Di hari yang sama, Hana mendapat kiriman dari penerbit terkenal di Dubai. Naskah yang ia kirim atas nama Penaha, Laila telah diterima dan akan diterbitkan tahun depan. Judulnya, Perempuan dalam Pernikahan yang tak ia pilih. Kisahnya bukan hanya tentang Fawaz, tapi tentang semua Hana di dunia ini, perempuan-perempuan yang dipaksa diam. Namun diamnya punya gema paling kuat. Sore harinya, Hana berjalan ke taman, tempat di mana dulu Fawaz sering duduk membaca. Angin gurun lembut menyentuh wajahnya. Ia duduk di bangku kayu tua dan membuka halaman terakhir buku catatannya, menulis dengan tangan gemetar, tapi penuh tekad. Aku bukan istri sempurna. Aku bukan perempuan kuat. Tapi aku adalah diriku sendiri. Dan pria tua yang mengajarkanku menulis telah menunjukkan bahwa kebebasan bisa hadir dalam bentuk yang paling tak terduga, kejujuran, pengertian, dan keikhlasan. Kini, Hana tinggal sendiri. Tapi ia tidak merasa sendiri. Setiap langkah yang ia ambil adalah bab baru. Setiap kata yang ia tulis adalah perpanjangan hidup dari seorang lelaki yang dulu ia kira penjara, tapi ternyata adalah pintu menuju dirinya yang sesungguhnya. Di rak bukunya, naskah asli dari Fawaz kini tertata rapi. Di sampingnya, naskah pertamanya sendiri, dua dunia yang akhirnya saling bersentuhan. Dan Hana tahu, kisahnya belum berakhir. Ia baru saja menulis halaman pertama dari hidup yang benar-benar ia pilih.